Kontrakan kecil di gang sempit itu menjadi saksi bisu kehidupan Randy dan Maya. Atapnya sering bocor saat hujan, cat dinding sudah mengelupas, dan pintunya berderit setiap kali dibuka. Tapi bagi pasangan muda itu, kontrakan itu adalah istana pertama mereka setelah menikah 3 tahun lalu. Randy adalah pria sederhana. Sejak kecil ia terbiasa hidup pas-pasan, tapi rasa tanggung jawabnya besar. Ia bekerja keras, mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang jadi ojek online, kadang jadi kuli angkut di pasar, bahkan pernah jadi satpam dengan jam kerja nyaris 24 jam. Sementara Maya adalah perempuan lembut yang dulu rela menerima lamaran Randy meski tahu pria itu tak punya harta. Maya percaya, cinta dan kesetiaan akan lebih berharga daripada materi. Tapi seiring waktu, kehidupan yang keras mulai menguji keyakinannya. Malam itu, setelah Randy pulang dengan wajah penuh peluh, Maya duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. "Mas, listrik kita nunggak lagi. Kalau besok nggak dibayar, bisa diputus." Randy menatap lembaran rekening di tangannya. Keringat masih menempel di wajahnya, napasnya berat. "Aku coba cari tambahan besok, ya." "Kamu sabar, ya." Maya menunduk. Suaranya bergetar. "Aku selalu sabar, Mas. Tapi aku juga manusia. Aku capek hidup begini." Randy terdiam. Hatinya perih mendengar kata-kata itu. Ia tahu Maya ikut berjuang, ikut berhemat, bahkan sering menahan keinginan sendiri demi kebutuhan anak mereka, Dinda. Tapi apa daya, usahanya seperti tak cukup. Dalam hati, Randy berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan keluargaku hancur hanya karena miskin." Hari demi hari berjalan, tapi keadaan tak banyak berubah. Randy tetap bekerja keras, pulang larut malam dengan tubuh lelah. Uang yang dibawa sering hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Sementara Maya makin sering merasa iri melihat teman-temannya di media sosial. Ada yang bisa liburan ke Bali, ada yang sudah beli rumah, ada yang sibuk pamer belanjaan. Maya menatap ponselnya dengan hati ngilu, lalu menoleh ke arah dapur yang hanya berisi beras 1 kaleng dan minyak goreng setengah botol. Pertengkaran mulai sering terjadi. "Mau sampai kapan, Mas, kita hidup kayak gini? Aku juga capek terus-terusan hemat sampai nggak bisa beli apa-apa," kata Maya suatu malam dengan nada tinggi. "Aku ngerti, Mei. Tapi aku nggak pernah berhenti berusaha. Aku yakin, suatu hari nanti." "Suatu hari? Kapan, Mas? Aku butuh bukti, bukan janji." Suara Maya pecah bersama air mata yang jatuh. Randy hanya bisa menunduk. Ia ingin memeluk istrinya, tapi jarak batin di antara mereka makin melebar. Beberapa hari kemudian, saat pagi masih basah oleh embun, Maya menyiapkan koper kecil. Wajahnya penuh luka, tapi tekadnya bulat. "Mas, maaf. Aku menyerah. Aku nggak kuat lagi. Aku akan tinggal di rumah orang tua dulu." Randy berdiri kaku di depan pintu, menyaksikan istri dan anaknya pergi. "Mei, jangan pergi. Aku butuh kamu. Dinda butuh ayah dan ibunya bersama." Maya menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Aku lelah, Mas. Mungkin kalau aku pergi, kamu bisa sadar." Langkah Maya menjauh, meninggalkan rumah kontrakan itu sepi. Randy terduduk di lantai, menahan tangis yang tak terbendung. Hatinya seperti diremuk. Hari-hari setelah kepergian Maya adalah masa paling kelam bagi Randy. Rumah sunyi, hanya ada suara kipas angin tua yang berderit. Ia makan seadanya, tidur dengan hati kosong. Namun, di tengah kehancuran itu, muncul tekad baru. "Aku harus buktikan pada Maya bahwa aku bisa." Randy mulai menata hidup. Ia berhenti meratapi nasib. Ia belajar bisnis dari internet di warnet murah, membaca buku tentang kewirausahaan, dan mengikuti pelatihan gratis di balai kota.
ia menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan dari ojek online untuk tabungan modal. Dengan uang pas-pasan, ia memulai usaha kecil, berjualan makanan online. Ia masak sendiri di dapur sempit kontrakannya, bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan bahan, lalu mengantar pesanan sebelum bekerja sampingan. Awalnya, hanya ada 1-2 pesanan. Namun, Randy selalu menjaga rasa dan pelayanan. Pelanggan mulai bertambah. Lama-kelamaan, ia bisa menyewa kios kecil di pinggir jalan. Usahanya berkembang, ia merekrut 2 pegawai dan menambah menu baru. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Randy yang dulu dihina miskin kini mulai dikenal sebagai pengusaha muda di lingkungannya. Sementara itu, Maya mendengar kabar dari tetangga. "Mei, Randy sekarang sukses, loh. Warungnya laris, tiap hari ramai." Hati Maya bergetar. Ia teringat tatapan Randy saat ia tinggalkan, tatapan penuh luka tapi tetap lembut. Ingat janji suaminya, "Aku akan buat kamu bahagia, Mei. Tunggu saja waktunya." Kini janji itu menjadi nyata, tapi ia sudah tak lagi di sisinya. Sore itu, Maya memberanikan diri datang ke kios Randy. Dari seberang jalan, ia melihat Randy sibuk melayani pelanggan. Wajahnya tampak berbeda, lebih bersemangat, lebih percaya diri. Pegawai membantunya, pelanggan antre dengan sabar. Maya berdiri lama, menahan tangis. Seharusnya aku yang ada di sampingnya saat ini, bukan hanya jadi penonton. Ketika kios mulai sepi, Maya melangkah masuk. "Assalamualaikum, Mas," ucapnya pelan. Randy menoleh. Waktu seakan berhenti. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia menjawab. "Waalaikumsalam, Mei." Air mata Maya jatuh deras. "Mas, aku salah. Aku ninggalin kamu saat kamu berjuang. Aku terlalu egois. Maafkan aku." Randy terdiam lama. Ia menatap perempuan yang pernah meninggalkannya. Dalam hatinya, ada luka yang masih menganga, tapi juga cinta yang tak pernah padam. "Aku nggak pernah benci kamu, Mei. Aku cuma kecewa. Tapi aku juga masih sayang, terutama sama Dinda." Maya terisak. "Kalau masih ada kesempatan, aku ingin kembali. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku ingin jadi istri yang menemani perjuanganmu, bukan meninggalkan." Randy menarik napas panjang, menahan emosi. Ia tahu, memberi kesempatan berarti membuka luka lama. Tapi ia juga tahu, hidup tanpa Maya membuatnya hampa. "Kalau kamu sungguh-sungguh berubah, aku akan coba percaya lagi. Demi Dinda, demi keluarga kita," ucap Randy akhirnya. Maya menutup wajahnya sambil menangis bahagia. "Terima kasih, Mas, aku janji nggak akan pergi lagi." Sore itu, di kios kecil yang kini ramai, mereka berdua berdiri dalam diam. Luka masa lalu masih ada, tapi harapan baru mulai tumbuh. Karena cinta sejati, meski sempat retak, masih bisa diperbaiki, asal keduanya mau belajar dari kesalahan.